Selain berdakwah lewat ceramah di masjid, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau yang lebih akrab disapa A'agim ternyata menyukai olahraga berkuda. Sebagai salah satu olahraga yang disunahkan Rasulullah SAW selain olahraga memanah dan berenang, A'agim memang sudah terjun dalam dunia olahraga berkuda selama bertahun-tahun. Bahkan untuk melakukan hobinya, A'agim sampai memiliki 2 ekor kuda kesayangan sendiri yang bernama Safara dan Kasa. Tapi apa yang membawa dai kondang ini menyukai olahraga berkuda? Benarkah A'agim berdakwah lewat olahraga kuda? Ditemui usai mengisi acara dakwah, inilah A'agim ketika akan mulai berkuda di sebuah pacuan kuda yang ada di Pamulang, Tangerang Selatan. Bentar, sayang, bentar. Ini sepatu kuda. Ini sepatu koboi berkuda. Koboi berkuda. Kalau sepatu berkudanya orang Amerika, sebagian pakai ini. Ini adalah Safara, kuda baik hati. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Ini kuda pernikahan antara Anglo-Arab, ini ada Arabnya. Dan campuran, karena ini dicontohkan Rasulullah itu menganjurkan kita berkuda, memanah dan berenang. Dan sangat menyehatkan, di samping menumbuhkan akhlak senang kasih sayang, empati, senang ngurus. Dan yang paling penting adalah kita bisa memperbaiki akhlak kita lewat olahraga berkuda. Bukan untuk jadi sombong, ria, takabur, bermewah-mewah. Ini kuda namanya Kasa, kuda sangat jinak. Sepatu, kalau ini mas sepatu koboi. Iya, berkuda koboi pakai sepatu ini, tapi kalau berkuda biasa. Menggeluti hobi berkuda selama bertahun-tahun, A'agim pun piawai mengendalikan kuda yang ditungganginya saat sedang berlari kencang. Bahkan layaknya seorang atlet, A'agim begitu menikmati ketika kuda kesayangannya membawanya berlari kencang hingga mengelilingi pacuan kuda. Lantas, seperti apa aksi A'agim ketika menunggangi Kasa, kuda kesayangannya? Benarkah karena memiliki hobi berkuda sejak dulu, semua anak A'agim pun mewarisi hobi dari sang ayah? Ya, inilah latihan berkuda SSG, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya menjadi penunggang kuda yang baik, alhamdulillah. Ya, lari, hayo, semangat santri, berani, ha! Iya, bagus. Iya, bagus, terus belok kanan, ger. Ayo deh, terus zigzag. Ya, bagus, terus ambil kiri. Ya, bagus. Ya, ke sini sekarang. Sekeluarga kami semua berkuda, bisa dilihat perubahan perilaku anak-anak jadi lebih humble gitu, karena dia harus ngurus kuda, mandiin. Jadi lebih peduli, lebih sayang, kemana-mana nyari rumput, karena musim kering sekarang. Berkuda dari bapak memang suka berkuda. Kenapa sayang? Oh ayah. Ya kalau berkuda ada pelatihnya juga. Ayah nangis ya kayaknya. Pelatihnya ada, santri-santri juga sekarang udah pada jago berkuda, alhamdulillah. Asik banget, soalnya itu selain olahraga yang disunahkan sama Rasulullah, jadi insya Allah selain badannya dapat manfaat, tapi kita juga dapat pahala insya Allah gitu. Dan benar-benar bisa jadi jalan quality time sama keluarga sih, seneng banget. Dari badan kerasa manfaatnya, jadi punggung lebih tegak, perut lebih kecil, udah gitu badan juga lebih fit gitu. Memanah juga melatih fokus kita gitu, jadi seneng lah alhamdulillah. Jika A'agim mengisi waktunya dengan jenis olahraga yang disunahkan Rasul, Ustadz Riza Muhammad justru tengah sibuk-sibuknya menikmati peran sebagai ayah dari Zakila, putri kecilnya yang kini baru berusia 3 bulan. Lalu seperti apa Ustadz Riza ketika membantu Indri Giana sang istri ikut mengurus sang bayi?
Benarkah Ustadz Riza pun ikut belajar memijit sang bayi ketika Zakhila putrinya dipijit oleh seorang ahli urut? Ini kamar dedek saya, kamar anak saya. Wah, bonekanya banyak. Nah, itu dia. Oh, itu nenek. Nek. Ngadep sini. Ini nenek itu kepijitnya. Nek. Usianya berapa? 90. Oh, 90 pemirsa umurnya. Kita buka bajunya pemirsa. Aduh, toh. Waduh, Dede. Dede. Wah, tuh coba. Dia udah tajam ngeliat. Alisnya kayak bapaknya ya, Maya? Bagus? Bagus. Tuh, ini rutinitas kegiatan seminggu 2 kali ya, sayang ya. Nggak ya, Dede dipijit. Minyaknya pakai zaitun. Jadi kita sengaja pakai minyak zaitun karena memang zaitun salah satu minyak yang disebutkan dalam Al-Quran. Wattini wa zaitun. Tuh, lihat tuh Riza. Enak nggak? Enak. Sayang? Enak? Enak. Zulaika enak? Enak. Zulaika. Hei. Dipijit enak dia. Selain kisah para ustadz, ada kisah tentang selebritis turun sendiri ke pasar tradisional untuk berbelanja. Dorce Gamalama kaget mendapati harga kebutuhan pokok naik drastis. Benarkah Dorce sampai tak jadi berbelanja? Seperti apa pula kisah dari Eli Sugigi yang juga tak jadi membeli daging ketika berbelanja di pasar? Tunggu kisahnya sesaat lagi, tetap di Intens. Sementara itu, artis Dorce Gamalama membawa kabar lain soal harga kebutuhan pokok yang menanjak di pasar tradisional. Memilih berbelanja langsung di pasar. Benarkah Dorce sampai tidak percaya ketika melihat harga kebutuhan pokok yang naik tinggi? Benarkah Dorce sampai tidak jadi berbelanja karena harga naik semua?